Sepanjang jalan menuju Dusun Magersari, Desa Sudimoro Harjo, ribuan hektar ladang jagung terhampar luas. Ini merupakan potensi besar bagi warga di sini. Bikin baik ya Mbak, buatan rencang. Pengen kula niki, pengen rumah HP, pengen rata napi, rumah air di sertifikat nih. Ini seneng untuk bunga, aku mana wae lemunah. Berat. Ini saya nggak kebayang kalau Mbak Sainem sendiri. Saya aja kesulitan ini. Aduh. Puluhan tahun sudah negeri ini merdeka, tapi ternyata belum semua rakyat mendapatkan pengakuan atas kepemilikan tanah yang sah. Seperti nasib warga Dusun Magersari Tirip, Desa Sudimoro Harjo, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Kali ini, tim Indonesiaku akan mengajak Anda menyambangi wilayah kaya yang sayangnya tidak menyisakan kesejahteraan bagi warganya ini. Sepanjang jalan menuju Dusun Magersari, Desa Sudimoro Harjo, ribuan hektar ladang jagung terhampar luas. Ini merupakan potensi besar bagi warga di sini. Namun sayang, sejahtera masih sangat jauh dari yang mereka rasakan. Bahkan mereka masih menunggu hak atas kepemilikan tanahnya sendiri. Seperti apa kisah lengkapnya? Saksikan Indonesiaku. Puluhan tahun hidup hingga beranak cucu tanpa jaminan hukum atas kepemilikan tanah membuat rasa was-was terus menghantui dan menjadi beban hidup baru di tengah kondisi hidup yang serba terbatas. Sebagian besar warga menggantungkan hidup dengan menanam jagung di tanah milik perhutani yang lokasinya berdekatan dengan permukiman. Sudah bertahun-tahun lamanya, lahan ini dikelola warga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya Mbah Sukiem yang sedari lahir sudah tinggal di dusun ini. Kini usianya sudah 77 tahun. Selepas suaminya meninggal dunia, ia harus tinggal seorang diri. Kedelapan anaknya sudah berkeluarga dan kini mengadu nasib ke kota. Mbah Sukiem kini menyambung hidupnya dengan bekerja di ladang bersama beberapa orang tetangganya, yaitu Sainem, Jum, Panem, dan Kong. Nah, kegiatan matun ini bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan jagung. Karena tumbuhnya rumput-rumput liar ini berpotensi memakan atau mengambil nutrisi dalam tanah. Setahun sekali, rata-rata warga bisa memanen antara 3 hingga 5 ton jagung yang tergantung seberapa luas ladang yang dikelola. Warga biasanya menjual hasil panen ke tengkulak seharga Rp2.500 hingga Rp2.700 per kilogram jagung. Sebenarnya, di desa jagung dihargai lebih mahal, sekitar Rp4.000 per kilogram. Sayangnya, kondisi jalan yang rusak menyulitkan warga menjual hasil taninya. Bulan ini belum masuk saat panen. Warga ke kebun hanya untuk mengambil jagung untuk bisa dimakan sehari-hari. Namun, kualitasnya tentu tidak sebaik jagung yang layak dijual, karena jagung masih terlalu muda sehingga bijinya belum penuh. Nah, ini jagung yang dipilih sama Mbah, ini jagung
yang ada lebih dari 2. Jadi biasanya dalam satu tangkai atau satu batang ini ada 3 jagung dan dipilih jagung yang paling bawah atau yang terakhir supaya pertumbuhan kedua jagung yang di atas lebih optimal atau lebih maksimal. Apapun kondisi jagung, warga tetap butuh bahan pangan. Sehingga mau tidak mau, jagung-jagung muda ini tetap mereka kumpulkan. Warga Dusun Magersari Tirip tetap mensyukuri hasil kebun jerih payah mereka ini. Setidaknya masih ada bahan pangan untuk mengisi perut. Begitu juga Mbah Sukiem yang kini harus tinggal sebatang kara dalam rumah sederhana berlantai tanah dan atap kayu ini. Mbah, ini nggak apa-apa, saya sepatunya kotor banget loh ini. Enggak apa-apa. Mbak cek sehat nyapu, mandak lemah kok. Nggak apa-apa ya Mbak, aduh. Beruntung, warga dusun ini sangat akrab satu dengan yang lain. Mereka ringan tangan saling membantu warga yang membutuhkan. Mbah Sukiem pun sedikit terhibur saat rumahnya berubah hangat karena kehadiran warga yang memasak bersamanya. Kudapan tumis dan bakwan jagung dimasak bersama untuk kami santap nanti. Ini biasanya Mbah masaknya rame-rame gini ya Mbah? Buatan bikin bayi di ambaan. Buatan wonten rencang. Nek wonten rencang nyata niki nggih remen. Seneng. Gitu. Masakan boleh sederhana, tapi rasanya istimewa jika dinikmati bersama-sama. Semua bahan pangan ini didapatkan dari kebun sendiri. Menemani jagung Mbah Sukiem, para tetangga juga membawa jamur trucuk yang kadang ditemukan di hutan saat musim hujan tiba. Seperti inilah keseharian warga Dusun Magersari Tirip yang tetap menjaga semangat kebahagiaan sederhana meskipun keresahan tetap menghantui atas kepemilikan tanah mereka. Ini pula yang menjadi alasan Mbah Sukiem tetap bertahan di dusun ini. Karena semangat persaudaraan warga Dusun Magersari Tirip sangat erat. Ketika hidangan sudah siap, kami pun makan bersama. Rasanya senang sekaligus terharu, apalagi ketika melihat senyum Mbah Sukiem merekah bahagia. Kehadiran para tetangga yang sudah seperti saudara sendiri selalu menjadi obat pengusir sepi bagi sosok nenek yang hidup sendirian ini. Mbah udah lama ya Mbah tinggal di sini? Supaya Gimana perasaannya bertahun-tahun tinggal di sini di tanah yang bukan milik Mbah sendiri? dan nggih wong larene nggih sedanten mawon ya dianggap kados tiyang buru ngoten ta. Yang kena pun hak milik Mbah, mboten ta. Ayam. Sepanjang hidupnya telah berulang kali Mbah Sukiem harus berhadapan dengan realita pahit. Berkali-kali ia sempat diminta pindah. Namun Mbah Sukiem berupaya untuk tetap tinggal di satu-satunya tempat yang telah dikenalnya sejak lahir. Ia tak punya pekerjaan dan uang yang cukup untuk pindah, sehingga bertahan menjadi satu-satunya pilihan baginya. Pengen kula niki pengen rumah api, pengen rata api. Rumah air di sertifikat nih, ini seneng bunga aku mana wae lemunah.
Niki sakniki nginting nyata niki lenak. Upami saged nandur jagung kalih telang ini kalau gadaan kula mboten dibabut nika kula dol nggih mboten dibabut begini sakniki. Mboten pajeng nak. Pokoke nangis kula niki nangis nganggur. Basukiem hanyalah satu potret warga Dusun Magersari Tirip yang sungguh berharap tanah mereka diakui secara sah kepemilikannya. Di tengah kondisi yang serba terbatas, paling tidak warga bisa merasa tentram ketika bisa berdiri di atas tanah milik sendiri dan telah diakui negara secara resmi. Dari total 30 kakak penduduk Dusun Magersari Tirip, sebagian besar diantaranya adalah warga lanjut usia. Mirisnya, tidak sedikit dari mereka yang hidup sebatang kara. Seperti Mbah Samini yang sudah berusia 80 tahun. Di usia senjanya, ia tidak lagi bisa beranjak dari tempat tidur karena serangan stroke sejak 2 tahun silam. Sang suami sudah lebih dulu berpulang tanpa seorang pun buah hati lahir di sepanjang pernikahan mereka. Kini Mbah Taminem, sang adiklah yang sehari-hari merawat Mbah Samini, mulai dari memberi makan, memandikan, hingga membersihkan rumah Samini. Mbah Taminem yang sudah berusia 70 tahun setiap hari menyiapkan makanan dan membawanya ke rumah sang kakak. Mbah Samini pun dengan lahap menyantap lauk sederhana buatan sang adik. Kondisi ekonomi membuat Mbah Samini tidak pernah mendapatkan perawatan medis yang layak meski kondisi kesehatannya cukup parah. Saya sama bidan yang satu. Saya pun datang mengunjungi Mbah Samini bersama bidan dari desa. Kabarnya terus pundi? Kabar baik, Mak. Alhamdulillah nggih. Napa niki sing dirasakne, Mbah? Alhamdulillah. Setelah diperiksa, persendian lutut Mbah Samini sudah sangat kaku sehingga sulit digerakkan. Bidan menyarankan Mbah Samini untuk rajin berlatih meregangkan otot dan sendi kakinya, serta rajin mengompres lutut dengan air rebusan teh untuk meredakan otot kaku. Bidan juga meninggalkan beberapa jenis vitamin untuk menjaga kondisi tubuh Mbah Samini. Belum adanya legalitas kepemilikan tanah di Dusun Magersari Tirip berdampak pada tidak tersedianya layanan kesehatan bagi warga. Tidak ada puskesmas pembantu di dusun ini. Masyarakat pun hanya bisa menunggu datangnya pelayanan kesehatan dari desa atau memanggil bidan desa jika kondisi gawat darurat terjadi. Sayangnya, bidan tidak bisa setiap hari datang ke dusun karena buruknya akses transportasi dari desa menuju Dusun Magersari Tirip. Jadi setiap ada warga yang sakit seperti ini, Ibu bidan yang kesini ya Bu ya? Ya tidak kemungkinan kita memang dijadwalkan 1 bulan sekali. Tapi kemungkinan kalau ada warga yang sakit, kita dipanggil. Ya kita harus datang ke sini memeriksa. Itu yang paling sulit di sini ini. Kenapa nggak didirikan? Karena tanah yang di sini ini masih belum jelas. Maksudnya belum jelas, masih belum punya warga masing-masing. Jadi kita nggak berani memberikan restu di sini, Mbak. Kondisi yang serba terbatas membuat Mbah Samini hanya bisa mengandalkan sang adik. Hanya Mbah Taminemlah satu-satunya penyemangat hidup karena selalu setia menemaninya hingga senja usia. Mbah Taminem, apa Mbah suka dukanya selama mengurus Mbah Samini? Nggih ngoten niku, nggih kula nek mboten telongso wong boten gadah yoga, mboten gadah bate. Nggih kula niki nggih panggan telongso. Mak nggih to, sing ngopeni kula niki. Mungkin nek
Kula dipendet kriyen niku Mbak Yu kula sing ngopeni sinten mboten enten. Paringi tambah panjang umur ya Yu, aku iso ngopeni kowe ya Yu. Iya, Nduk. Nggih pengen kula niki 6 sampai putu dereng enten skecone. Cara bedhe enggak kena ngeten dereng enten enak. Perjalanan tim Indonesiaku di Dusun Magersari Tirip terus berlanjut. Kali ini kami menemani keluarga Mbah Sainem, salah satu tetua di sini. Sejak lahir 70 tahun yang lalu, ia tidak pernah keluar dusun. Meski sudah 7 kali, ia harus berpindah rumah dengan berbagai alasan. Mbah Sainem punya 5 orang anak yang semuanya sudah berkeluarga dan masih tinggal di dusun. Hanya anak bungsunya yang kini pergi mengadu nasib ke negeri jiran. Kami ditemani Jito anak Mbah Sainem serta Supri dan Kom, suami istri keponakan Mbah Sainem. Kami pergi ke ladang singkong yang mereka kelola bersama. Sekitar 1/4 hektar lahan dekat rumah mereka ditanami singkong yang menjadi sumber pendapatan dan pangan keluarga. Wow, berarti kayak wow, iya. Wow, luar biasa. Besar. Ini singkong yang kuning. Singkong yang kuning jenisnya. Lumayan besar juga ya. Ini kira-kira usia berapa nih singkongnya? Sama Sekitar setahunan ya? Setahun lebih. Oh, iya. Nah, ini sebenarnya waktu-waktu seperti ini sebenarnya kurang tepat untuk memanen singkong. Makanya tadi kita sempat melihat ada beberapa singkong yang busuk akibat banyaknya kandungan air di dalam tanahnya ya Pak ya. Jadi menyebabkan singkongnya busuk. Tapi ini syukurnya kita dapat singkong yang bagus seperti ini ya Pak. Singkong rata-rata siap dipanen saat sudah berusia 7 atau 8 bulan. Saat itulah ukurannya sudah cukup besar dan akan laku dijual. Namun saat dibutuhkan untuk makan sehari-hari, tak jarang Mbah Sainem harus memanen singkong lebih awal. Oh, coba. Ya. Waduh, berat juga nih. Wah. Akhirnya. Nah, ini dia nih. Karena di sini kawasan hutan, jadi tidak memungkinkan bagi warga untuk membuka lahan persawahan. Jadi mereka menanam singkong cukup banyak untuk menjadi alternatif makanan pokok. Pak, banyak nih Pak. Sebagian singkong hasil panen juga dijual ke pengepul, meskipun harganya sangat murah dan seringkali tidak cukup menguntungkan. Namun apapun hasilnya, warga tetap menjaga lahan ini agar tetap bisa dikelola turun-temurun. Ini punya ibu, punya keluarga ibu. Iya Bu. Dek sian niku sakniki piye ngantos iki sakniki. Anu nggih yogane sing nggarap. Nggih kalih kula napa tasik bantu. Nggih sak kiyate tenaga kula dados nggih kesane mboten digarap tiyang ngoten lho. Berat. Iya, saya aja. Ya, Mbak. Ya, saya angkat ya, Mbak. Cukup banyak singkong yang kami dapatkan hari ini untuk makan hingga beberapa hari ke depan. Hasil panen ini harus kami angkut melalui jalanan naik turun yang cukup curam.
saya nggak kebayang kalau Mbah Sainem sendiri yang mikul singkong-singkongnya. Bayangin dari sana kita cabut singkongnya jauh, perjalanan juga nanjak-nanjak, terus melewati sungai sedikit, dan masih jauh lagi kita pulang ke rumah. Saya aja kesulitan ini. Aduh. Sesampainya di rumah, kami segera mengupas singkong dan mengolahnya menjadi gaplek agar bisa disimpan dalam waktu yang lama. Mengolah gaplek butuh proses yang cukup panjang dan lama. Setelah dikupas, singkong harus dijemur hingga sangat kering selama 2 hingga 3 hari. Bila cuaca mendung, waktu jemur pun akan menjadi lebih lama. Setelah kering, singkong harus direndam air semalaman dan kembali dijemur untuk kedua kalinya hingga betul-betul kering. Gaplek yang sudah jadi sebagian dijual untuk dijadikan tepung. Sedangkan sebagian lagi biasanya diolah menjadi nasi tiwul sebagai alternatif makanan pokok mayoritas warga dusun. Ini kelihatan sekali ya perbedaannya, singkong yang masih basah, yang masih mentah, ini masih lembab dan warnanya seperti ini. Kalau ini yang sudah melewati proses selama 10 hari, dijemur, direndam, dijemur lagi hingga kering seperti ini. Tidak hanya akses jalan, Mbah Sainem juga kerap memikirkan hak atas tanah yang dikelolanya. Ia berharap saat dirinya meninggal nanti, tanah ini sudah menjadi hak milik keluarganya, sehingga anak cucunya tidak perlu was-was seperti dirinya selama ini. Mbah Sainem berpuluh-puluh tahun tinggal di sini, pernah disuruh pindah? Kula tasik bujangan niku pernah diusir, tapi sengusir niku bloke mandor mantri ndasian bloke sinter ngoten niku, tapi mboten purun, kula betah ten mriki. Dadi napak-napak niku kula betah ten mriki, kula mboten purun, Pak. Makane sakniki kula niki nggih pengen niku niki di sertifikat nggih kados ten dusun nggih pengen kula niki 6 sampai putu dereng enten skecane cara bedhe nggahaken nedhe ngoten dereng enten enake. Keadaan yang serba sulit tidak membuat warga dusun Magersari Tirip berputus asa. Jito, anak Mbah Sainem, terus berupaya mencari peluang baru untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ia sempat mengadu nasib ke kota bahkan keluar pulau, namun gagal. Ia pun kembali ke dusun dan menghidupi keluarga dengan menjual gaplek. Gaplek yang sudah kering dan siap dijual lalu dikumpulkan untuk dijual ke pengepul. Kali ini ada 3 karung gaplek seberat 60 kg yang siap dijual hasil pengolahan selama berminggu-minggu lamanya. Jito memilih menjual gapleknya ke desa demi mendapatkan harga yang lebih baik. Di dusun, sekilo gaplek hanya dihargai Rp1.300, sedangkan di desa bisa mencapai Rp2.000 per kilogram. Perjalanan penuh tantangan harus dilalui dengan menumpang sepeda motor yang kadang goyah karena beban yang sangat berat. Sesampainya di tempat pengepul, ketiga karung gaplek ditimbang ulang. Dan akhirnya, kerja keras selama berminggu-minggu mendapatkan hasilnya. Rp120.000 bisa dibawa pulang untuk hidup keluarga hingga masa panen berikutnya tiba. Mudah-mudahan ini nanti Pak Jokowi mendengar saat ini keluhan masyarakat kami, termasuk pemerintah daerah.
Hari demi hari, nasib warga Dusun Magersari Tirip mulai menemukan titik terang. Sudah 5 tahun terakhir, pemerintah pusat mendorong redistribusi aset melalui program reforma agraria. 31. Nah ini lagi ngukur apa nih Pak? Ini ngukur tanah dalam kawasan hutan, tanah rakyat Sidimoro Harjo yang masih berada di kawasan hutan. Oh, tujuannya apa untuk diukur ini seperti untuk apa? Ini untuk pengajuan syarat, salah satu syarat pengajuan untuk memindahkan dari tanah dalam kawasan menjadi tanah hak SHM, tanah hak milik. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 17 yang mengatur rencana tata ruang luas kawasan hutan berdasarkan kondisi biogeofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat, pengajuan permohonan sertifikat tanah untuk Dusun Magersari Tirip sudah mulai dilakukan sejak awal tahun ini. Saat ini, Dusun Magersari Tirip sedang melaksanakan tahap penyusunan rencana trayek batas, memuat koordinat titik-titik batas dan pemancangan patok batas sementara sesuai rancangan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan kehutanan. Jadi ini diukurnya hanya depannya saja nih Mas? Sebenarnya enggak. Jadi normalnya pengukuran ini kita kan ambil yang tepi jalan sama yang ke belakang. Nah ini kan medannya hutan, susah nih ke sana. Nah kita nanti pakai bantuan entah nanti drone, entah satelit. Jadinya kita kesananya ngukur pakai digital aja, nggak manual gini karena medannya kan susah kan di hutan gitu. Bertahun-tahun hidup layaknya menumpang di tanah orang membuat warga resah. Semoga saja semua proses berjalan dengan lancar dan warga dusun segera mendapatkan hak kepemilikan tanahnya. Proses panjang penuntutan hak tanah warga sudah dilakukan, salah satunya dengan menggunakan patok ini sebagai batas lahan warga satu dengan yang lainnya. Sebelumnya warga masih kebingungan untuk menentukan sampai batas mana lahan mereka. Tapi dengan musyawarah, dengan perundingan warga, mereka menentukan batas lahan mereka dengan menggunakan patok kayu ini. Hari demi hari, warga Dusun Magersari Tirip terus menjaga mimpi, memiliki pengakuan resmi berkekuatan hukum atas tanah yang mereka diami berpuluh-puluh tahun lamanya. Kini, waktunya masa tua dinikmati dengan hati yang damai, lepas dari rasa was-was, juga rasa khawatir takut terusir yang tak kunjung berakhir. Rakyat kemarin baru mengukur tanah dimaksud untuk menanyakan haknya kepada pemerintah itu pusat. Terkait itu baik yang bersumber hutan kami itu ada 1.413 hektar. 167 diantaranya itu adalah hutan KPS. Kebetulan yang ditempati warga saya di sini adalah di BKBH Merbak. Dan saat ini sudah dia mengurus hak tanahnya kepada pemerintah pusat. Mudah-mudahan ini nanti Pak Jokowi mendengar saat ini keluhan masyarakat kami, termasuk pemerintah daerah.